Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun membalik tangan kanannya, dan 4 sejumput rambut emas muncul di tangannya. Tan Yun berubah menjadi 2 alis emas yang menggantung rendah, menutupi alis pedang. Kemudian, sisa 2 helai rambut emas menutupi sisi atas sudut mulut. Segera, kulit di wajah Tan Yun sedikit berkerut, seolah-olah dia menjadi pria berusia 60 tahun dengan alis emas, kehilangan penampilan aslinya. Dan alis emas panjangnya yang menjuntai dan janggut emas panjangnya secara alami diambil dari naga emas dan singa. Adapun naga emas dan singa, Tan Yun sudah termasuk di lantai 8 menara suci tertinggi yang indah. Setelah penyamaran, Tan Yun sedikit berjongkok dan berjalan menuju gerbang kota. Nangong Imperial City, tembok kota setinggi 10.000 meter dan lebar sekitar ratusan kilometer. Dari kejauhan, itu tampak seperti binatang buas yang merangkak di tanah. Semakin dekat orang semakin dekat, rasa penindasan yang tak terlihat merasuk ke dalam hati. Dalam kehampaan yang luas, tirai cahaya keemasan seperti gedung pencakar langit raksasa yang terbalik di atas seluruh kota kekaisaran. Sekilas Tan Yun dapat mengetahui bahwa formasi besar kota ini adalah formasi Unicorn Taktik Emas Subbijaksana peringkat menengah. Formasi ini adalah gedung pencakar langit raksasa untuk menyerang dan bertahan. Di kedua sisi gerbang kota, masing-masing berdiri ribuan penjaga kota dari alam jiwa, dan di bawah gerbang tinggi, seorang penjaga kota berbaju besi duduk dengan anggun di kursi. Tan Yun mengamati masa lalu dan menemukan bahwa wali itu memiliki kekuatan 6 kali lipat dari alam Vena ilahi. Di gerbang kota di atas kepala penjaga, jam naga raksasa digantung untuk memberi tahu musuh. Tan Yun berjalan dengan mantap menuju kota kekaisaran. Ketika dia melewati gerbang, penjaga menemukan bahwa dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi Tan Yun. Dia segera menghormatinya sedikit, "Senior, tolong bayar batu spiritual berkualitas tinggi, atau 100 batu roh kelas bawah." "Iya," Tan Yun berkata dengan suara serak, "kamu dihargai lebih." Seperti yang dia katakan, cincin Tan Yun Qiankun berkedip, dan 10.000 keping batu roh terbaik digantung di depan penjaga. "Junior, terima kasih atas hadiahnya, senior." Penjaga dengan senang hati memasukkan batu roh ke dalam cincin Qiankun. Senior berjalan perlahan. Tan Yun mengangguk, dan begitu dia melangkah ke terowongan gerbang kota, dia melihat ke belakang dan berkata, "Oh, ya, kapan waktu khusus pernikahan putri tertua?" "Senior, ini jam 3/4 besok." "Oh, orang tua itu tahu." Tan Yun menjawab, dan berjalan melalui terowongan gerbang kota. Ketika dia pertama kali melangkah ke kota kekaisaran, dia tiba-tiba merasakan napas kuat yang menyapu dirinya. Dengan jiwa Tan Yun yang sebanding dengan 3 tingkat wilayah, dia dapat secara akurat menentukan bahwa ada orang yang kuat dari tingkat 1 yang menggunakan kesadaran spiritual untuk memantau setiap gerakan semua orang di jalan-jalan di seluruh kota kekaisaran. Seperti yang dipikirkan Tan Yun, besok adalah hari ketika putri tertua dan Ru Yanchen menikah. Meskipun Tuan Suci Nangong tidak berpikir bahwa ada orang yang tersesat di kota kekaisaran, dia masih mengirim orang yang kuat untuk membantu mencegah keadaan darurat. Pengetahuan menyelimuti kota kekaisaran, untuk berjaga-jaga. Tan Yun berjalan tanpa suara, dan ketika dia merasakan perasaan spiritual menyapu dirinya, dia menggunakan langkah suci keagungan dan melayang di udara rendah dengan kecepatan tinggi. Setiap kali tubuhnya berkedip, dia melintasi 6.500 mil dari kehampaan. Kecepatannya sangat cepat sehingga orang-orang di jalan-jalan kota kekaisaran tidak dapat menyadarinya. Setengah jam kemudian, di gerbang istana kekaisaran, Tan Yun muncul entah dari mana, menggunakan murid sucinya untuk memindai ratusan penjaga alam roh yang menjaga gerbang istana kekaisaran. Tiba-tiba, para penjaga tercengang, dan suara Tan Yun terdengar di benaknya, terlihat semuanya kembali normal. "Di dalam hatimu, saya adalah Sein Master Jin Mei dan tamu terhormat yang diundang oleh Sein Master Nangong." Pada saat ini, Tan Yun merasa bahwa indera spiritual sebelumnya telah mengunci dirinya sendiri. Jelas, pihak lain sedang memeriksa dirinya sendiri. Tan Yun tidak menunjukkan sensualitasnya, dan tampak tidak sadar. "Oh, ternyata Tuan Jin Mei, kamu bisa datang, silakan masuk segera." Ratusan penjaga segera berkata dengan hormat. "Iya." Tan Yun memandang seorang penjaga dengan keras dan berkata, "Kamu bisa memimpin orang tua itu."
Generasi muda patuh. Setelah penjaga dengan hormat menjawab, Tan Yun dengan angkuh masuk ke istana. Setelah memasuki tembok istana, Tan Yun menemukan bahwa perasaan spiritual yang mengintipnya telah menghilang. Tan Yun tidak perlu memikirkannya dan tahu bahwa istana itu adalah kediaman Tuan Suci Nangong dan keluarga kerajaan. Kecuali dipaksa untuk melakukannya, tidak ada yang berani melepaskan kesadaran spiritual dan menyapu di sekitar istana. Karena Master Indra Spiritual tidak mengejar untuk memverifikasi identitasnya, dia jelas membiarkan para penjaga bekerja sama dan lulus ujian. Katakan, di mana tempat tinggal putri tertua? Tan Yun berbicara kepada para penjaga, Anda juga bisa memberitahu saya dengan suara. Penjaga itu mengatakan yang sebenarnya, Aula Yukin, 400 mil di timur. Begitu penjaga itu berbicara, Tan Yun menghilang begitu saja, dan muncul di luar Aula Yukin di saat berikutnya. Pada saat ini, dua penjaga alam jiwa ilahi yang berdiri sebagai tolok ukur di kedua sisi gerbang kuil hanya memiliki sepasang murid aneh yang terlihat, dan kemudian ekspresi mereka menjadi kusam. Om, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan segera, permukaan seluruh istana Yukin beriak seperti air, tetapi penghalang kedap suara telah diatur. Tan Yun mendorong pintu dan masuk, dan begitu dia memasuki aula, dia mendengar tangisan yang familiar di telinganya. Di kamar kerja di lantai 2, Nangong Yukin berbaring di tanah dengan rambut acak-acakan, menangis, mengapa Tuhan begitu tidak adil padaku, wow. Tan Yun, aku sangat merindukanmu. Tan Yun, aku sangat merindukanmu. Mencicit. Ketika Nangong Yukin mendengar bahwa pintu didorong terbuka, dia berkata tanpa melihat ke atas, kamu menggangguku. Aku telah berjanji untuk menikahi Ruyan Chen, apa yang kamu inginkan? Yukin, ini aku. Nangong Yukin perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Tan Yun dengan lesu yang telah memulihkan penampilannya. Air matanya memenuhi matanya dengan kegembiraan, meskipun aku tahu aku berhalusinasi, tapi aku bisa melihatmu dalam halusinasi, dan aku juga puas. Tan Yun menatap pipi Nangong Yukin yang berlinang air mata, masing-masing dengan cetakan telapak tangan, jantung Tan Yun tertusuk, dan sosoknya melintas, dia muncul di sebelah Nangong Yukin dan memeluknya erat-erat ke dalam pelukannya. Maaf, aku terlambat, dan membuatmu merasa bersalah. Setetes air mata sedih jatuh di mata Tan Yun Xing, ini bukan mimpi, juga bukan ilusi, aku benar-benar di sini. Mendengar ini, Nangong Yukin masih tidak percaya itu benar. Dia mengangkat tangan gioknya dengan gemetar, dan menggigit giginya di pergelangan tangan Hao dengan keras. Dia tidak percaya sampai dia menggigit darah dan merasakan sakit yang parah. Halusinasi. Tan Yun. Nangong Yukin memeluk Tan Yun erat-erat dan mengeluarkan tangisan pahit. Dia sepertinya telah menemukan dukungannya sendiri dan menangis dengan keras. Suara tangisan Nangong Yukin seperti anak panah yang tajam, yang terus mengaduk setelah menusuk jantung Tan Yun. Tan Yun dengan ringan menepuk bahu harum Nangong Yukin dengan keras gemetar karena menangis, dan berkata, Yukin tidak akan menangis, aku akan membawamu pergi sekarang, dan kita tidak akan pernah terpisah lagi dalam hidup ini. Tan Yun, aku belum bisa pergi. Nangong Yukin tersedak dan berkata, kakekku, paman ketiga, dan paman keempat masih di tangan ibu Nangong. Tan Yunjian mengerutkan kening, Yukin, bukankah dia ibumu? Dia menangkap kakekmu. Nangong Yukin menyela, tidak. Tidak, dia sama sekali bukan ibuku. Ibuku telah dibunuh oleh iblis Nangong Our Lady. Kemudian, Nangong Yukin memberitahu Tan Yun apa yang terjadi hari ini, patah hati. Mendengar ini, Tan Yun gemetar karena marah, si Wan Ruo, jalang sialan ini, dan guru suci Nangong, binatang dengan wajah manusia dan hati binatang ini, semuanya pantas mati. Yukin, aku akan menyelamatkan kakek dan dua pamanku sekarang, dan setelah membantai si Wan Ruo, aku akan membawamu pergi. Setelah itu, Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan nada tajam, tidak, saya tidak bisa pergi begitu saja. Tuan Nangong memperlakukan Anda dan ibu mertua seperti ini, saya harus membiarkan Tuan Nangong menghadapi skandal. Biarkan seluruh dinasti suci Nangong menjadi bahan tertawaan seluruh benua hukuman surgawi. Aku ingin semua orang tahu bahwa kamu adalah wanitaku, betapa mengerikannya berani mengalahkan idemu. Tan Yun, penguasa dinasti suci Nangong seperti awan, jangan impulsif. Nangong Yukin berkata dengan cemas, selama kamu menyelamatkan kakek dan dua pamanku, lalu bawa aku pergi. Adapun kebencian lainnya, begitu kita menjadi lebih kuat,
tidak akan terlambat untuk melaporkan. Tan Yun memegang pipi Namong Yukin dengan kedua tangannya dan berkata, Namong Our Lady begitu untukmu, ayahmu, yang tidak sebaik orang kasar, menutup mata, aku tidak tahan dengan kebencian ini. Jangan khawatir, meskipun saya adalah lapisan ke-8 dari Realm Divine, bahkan jika saya bertarung, pembangkit tenaga listrik dari Realm ketiga mungkin bukan lawan saya. Selain itu, ada keratua yang membantu saya, jangan khawatir jika Anda patuh. Sekarang beritahu saya berapa banyak penguasa wilayah Sekte Nangong. Namong Yukin mengangguk dan berkata dengan jujur, di antara tamu-tamu terhormat yang saya kenal adalah Ruyan Wuji, penguasa Sekte Abadi-Abadi, dia adalah lapisan pertama dari alam Yutai, dan 3 leluhur dari Xianzong Abadi, salah satunya adalah Yutai Realm Triple, dan 2 lainnya adalah Yutai Realm Double. Adapun leluhur agung Ruyan Promise, Ruyan Gaoxian, dia sudah berada di tingkat ke-7 kultivasi di tahap wilayah. Ada juga ayah Si Wan Ruo, Si Patian, patriark klan Si, yang sudah berada di tingkat ke-6 tahap embrio wilayah. Ibunya dikatakan sebagai lapisan kelima dari tahap embrio wilayah. Ada juga 6 tetua klan batu, 3 di antaranya memiliki 3 tingkat wilayah, dan 3 lainnya memiliki 1 tingkat wilayah. Penatua tertinggi penegakan hukum dari Istana Jiwa Abadi adalah tingkat ketiga dari alam wilayah. Selain orang-orang ini, Sage Lord of Nangong adalah lapisan kedua wilayah, dan Marsekal Dongping, Marsekal Agung Nanding, dan Marsekal Shizhen adalah lapisan ketiga wilayah. Dan Marsekal Ekspedisi Utara yang paling kuat adalah wilayah 4 kali lipat. Selain itu, saya tidak tahu apakah ada orang kuat lainnya di dinasti Nangong. Mendengar ini, Tan Yun memiliki butiran keringat halus di dahinya, dan merasakan ketakutan sesaat. Hal pertama yang dia pikirkan adalah bahwa Huang Fusein Sekte belum pernah dihancurkan sebelumnya, itu adalah keajaiban. Pada saat yang sama, Tan Yun menduga bahwa itu pasti mata-mata dari kekuatan utama yang bersembunyi di Huang Fusengzong sebelumnya, dan dia belum mengetahui apakah Huang Fusengzong memiliki potensi untuk mengolah alam, jadi dia tidak berani mengambil tindakan. Jika kita membiarkan Divine Soul Immortal Palace, Eternal Immortal Sect, dan kekuatan lain tahu bahwa Huang Fusengzong hanya memiliki Yuan Jinglun sebagai tingkat kekuatan pertama di domain, saya khawatir kekuatan ini sudah mulai ke Huang Fusengzong. Setelah takut, Tan Yun tampak lebih serius pada saat ini dari sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa ada begitu banyak tuan di kota kekaisaran hari ini. Namong Yukin menatap mata Tan Yun, dan berkata dengan cemas, Tan Yun, kakekku dan 2 pamanku, aku tidak tahu di mana Duan Changtian dikurung. Kamu berjanji padaku bahwa kamu akan membawaku lari setelah kamu menyelamatkan mereka. Benar, jangan ambil risiko, aku benar-benar takut kehilanganmu. Tan Yun memeluk Namong Yukin di tangannya, dengan cahaya redup di mata bintangnya, dan berkata dengan suara nyaring, jangan khawatir, saya tahu bagaimana melakukannya. Sebelum kata-kata Tan Yun jatuh, tiba-tiba, sebuah suara tua bergema di seluruh istana, dan segera, itu dipenuhi dengan gelombang suara yang tidak diragukan lagi, seperti terbang keluar dari istana dengan sayap tak terlihat, berlama-lama di seluruh istana. Tuan peziarah, saya memiliki perintah. Karena semua VIP dari semua sisi telah memasuki kota, gerbang kota kekaisaran akan ditutup pada saat ini. Dalam 3 hari ke depan, gerbang tidak akan dibuka, dan seluruh kota akan ada karnaval selama 3 hari. Selama periode ini, tidak ada yang akan meninggalkan kota, jika tidak mereka akan dibunuh tanpa ampun. Setelah mendengarkan, wajah Namong Yukin dan Tan Yun sama jeleknya dengan mereka. Tan Yun, apa yang harus aku lakukan? Namong Yukin cemas, gerbang kota kekaisaran ditutup, dan semua penjaga kota akan dibuka. Kita tidak bisa keluar. Gadis bodoh, jangan khawatir, aku punya rencana yang cerdas. Tan Yun dengan ringan mencium dahi Namong Yukin, dan kemudian berkata, Yukin, kamu harus menemukan seseorang untuk menipu Si Wan Ruo ke sini, dan menunggu untuk membalas dendam, kami akan membahas detail pelarian kami. Yah, aku mendengarkanmu. Namong Yukin mengangguk sedikit. Selanjutnya, Tan Yun mengangkat kendali murid Dewa Hongmeng atas 2 penjaga yang menjaga kuil Yukin, serta penghalang kedap suara. Kemudian, tangisan Namong Yukin datang dari aula. Salah satu penjaga berteriak dengan cemas, Putri, ada apa denganmu? Aku tidak enak badan, panggil Ratu Ibuku. Tugas yang rendah hati, mohon tunggu sebentar, Tuan Putri. Setelah salah satu penjaga menjawab,
dia naik ke udara dengan keras dan menghilang ke dalam malam. Setelah beberapa saat, kamar tidur Tuhan. Di sofa, mangkuk batu Ruo dan Tuan Suci Nangong, ketika awan terbalik, suara cemas penjaga diingat di luar istana, Nona, sang putri tidak sehat, situasinya dalam krisis. Guru Suci Nangong yang terganggu di sofa sangat marah, pergi. Tuan Suci menjadi tenang, dan tugas rendah hati itu hilang. Penjaga itu pergi dengan panik. Di tempat tidur, Our Lady of Nangong, menunggangi Raja Suci Nangong, berkata dengan tatapan khawatir, Tuan Suci, para selir pergi dan lihat sekarang. Ah, jangan lakukan itu. Guru Suci Nangong berkata dengan senyum cabul, kita akan bertarung untuk 300 putaran lagi. Kiner adalah seorang biarawan. Tidak akan ada yang salah untuk sementara waktu. Dari kata-kata Tuan Suci Nangong, tidak sulit untuk melihat bahwa binatang buas tidak sebaik binatang buas, dan mereka adalah ayah. Tuan Suci, Kiner tidak sehat. Saya, Ibu Suri, harus peduli tentang itu. Siwan Ruo memutar pinggangnya dan berkata dengan menawan, selir itu akan datang dan pergi, dan kemudian selir itu akan melayani Tuan Suci dengan baik. Oh, itu benar-benar mengecewakan. Guru Suci Nangong berkata, tidak masalah. Anda dapat menemani Kiner malam ini, saya akan pergi ke Liu Gaifei untuk melampiaskan api. Tuan Suci, Anda mengalami nekrotik, dan selir Anda belum pergi, Anda harus lari ke selir Liu Gui. Jika kamu tidak marah, maka aku tidak akan pergi, aku akan menemanimu mengunjungi Kiner. Mendengar ini, jika Siwan secara alami tidak setuju, dia khawatir Yukin akan mengajukan gugatan setelah Tuan Suci Nangong pergi. Mengetahui bahwa hati Tuan Suci ada di sini bersama selir itu puas. Siwan Ruo berkata dengan manis, Tuan Suci, cari selir Liu Gui, dan selir itu akan menemani Kiner. Oke, Ruur masih perhatian padaku hahaha. Ketika Tuan Suci Nangong senang, Siwan Ruo mengenakan pakaiannya dan berkata dengan kejam di dalam hatinya, Liu Gaifei, kamu rubah, kamu tidak akan hidup lama. Dan Yukin, jalang kecil ini, ketika tidak baik sakit, tapi sekarang. Mengandung kemarahan di hati, jika mangkuk batu itu membumbung ke langit, ia terbang keluar dari aula utama, dan terbang menuju aula Yukin. Setelah beberapa saat, Tan Yun di kamar kerja di lantai 2 mendengar langkah kaki ringan dan memasuki aula di lantai pertama. Kemudian Tan Yun merasa bahwa seluruh aula telah diatur dengan penghalang kedap suara. Lalu terdengar suara perempuan yang kejam, sialan, ada apa denganmu? Memang benar semakin murah orangnya, semakin banyak omong kosongnya. Bang! Saat pintu kamar kerja didorong terbuka, jika mangkuk batu 8 kali lipat dari alam dewa tidak bereaksi, itu akan ditangkap oleh leher seseorang. Kamu, siapa kamu? Jika Siwan menemukan bahwa orang yang memegang lehernya adalah seorang pemuda yang aneh, dia dengan tegas berkata tanpa rasa takut, beritahu Ben Madonna, siapa kamu? Terjebak. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tan Yun menamparkan pipi Siwan Ruo dengan keras dengan tamparan di wajahnya, pipinya langsung merah dan bengkak, dan seteguk darah meluap dari sudut mulutnya. Sombong, kau tahu siapa aku? Jika kemarahan Siwan belum reda, Tan Yun menamparkan pipi kanannya lagi, dan sambil bernapas, telinga dan hidungnya berdarah. Dia benar-benar tercengang. Sebagai ibu dari sebuah dinasti dan klan batu tertua, dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani mengalahkan dirinya sendiri. Tan Yun mencubit leher Siwan Ruo erat-erat dengan tangan kanannya, dan berkata dengan dingin, tidak masalah siapa kamu, selama kamu tahu, cukup bagiku untuk merokok siapa yang ingin dihisap Tan Yun. Apa? Mata merah Siwan Ruo melebar, kamu adalah Tan Yun. Bukankah kamu berada di pegunungan hukuman surgawi? Bagaimana kamu bisa berada di sini? Kamu adalah lapisan ke-8 dari alam dewa seperti aku. Kota kekaisaranku dijaga ketat, bagaimana kamu bisa masuk? Mendengar ini, Tan Yun tampak galak dan berkata, saya terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Anda. Untuk apa yang Anda lakukan pada Yukin, saya akan membiarkan dia menyelesaikan masalah dengan Anda. Mata Dewa Hongmeng. Tan Yun menembakkan 2 lampu merah misterius di matanya, dan tiba-tiba, mangkuk batu itu tampak kusam. Beri Yukin penawarnya. Mengikuti suara Tan Yun yang tidak perlu dipertanyakan lagi, Siwan Ruo segera mengambil penawarnya dari Qian Kun Ring. Setelah mengambil penawarnya, Nangong Yukin segera mendapatkan kembali kekuatan alam dewa. Saya akan membunuh kamu. Nangong Yukin memikirkan ibu, nenek, paman, dan paman kedua yang sudah meninggal,
dengan mata merah di matanya yang indah, menawarkan pedang terbang, dan pergi ke Siwan Ruo untuk membunuh. Yukin, tunggu. Tan Yun buru-buru berhenti dan berkata, kakek penyelamat pertama, paman ketiga, dan paman keempat sebelum membunuh. Yah, kamu benar. Nangong Yukin menekan keinginan untuk merobek mangkuk batu Ruo, dan mengangguk sambil menangis. Kemudian, Tan Yun mengetahui dari Siwan Ruo bahwa orang-orang dikurung di ruang bawah tanah pribadi Siwan Ruo, di mana ada Duan Changtian yang menunggu kesempurnaan besar domain dewa. Pergi, bawa aku ke sana. Perintah Tan Yun. Kemudian, Tan Yun sekali lagi berubah menjadi alis emas dan janggut emas, seorang tetua berusia 6 tahun yang dengan hormat mengikuti Siwan Ruo dan meninggalkan istana Yukin, terbang menjauh. Dalam beberapa tarikan napas, Tan Yun mengikuti Siwan Ruo ke penjara bawah tanahnya. Dalam perjalanan, seorang penjaga menemukan bahwa pipi Siwan Ruo merah dan bengkak. Mereka semua mengira itu adalah hadiah dari Holy Lord, jadi tidak ada yang berani bertanya. Tentu saja mereka tidak mumpuni dan berani bertanya. Setelah memasuki ruang bawah tanah yang gelap dan lembab, Duan Changtian mengerutkan kening. Nona, siapa yang memukulmu? Tentu saja itu Lao Su. Sebelum ejekan itu jatuh, Tan Yun telah muncul di samping Duan Changtian, kaki kanannya menendang lutut Duan Changtian seperti kilat. Kaca, kaca. Dengan percikan darah dan tunggul terbang secara horizontal, lutut Duan Changtian meledak, dan tubuhnya ditendang 3 kaki di udara. Sosok Tan Yun melintas dan bergerak mendekati tubuhnya. Tangan kirinya tiba-tiba menjepit leher Duan Changtian, dan tangan kanannya meraih tangan kirinya. Pergelangan tangan, menusuk. Dalam teriakan Duan Changtian membunuh seekor babi, seluruh lengan kirinya terkoyak berdarah oleh Tan Yun. Ledakan. Tan Yun membanting dada Duan Changtian dengan tinjunya. Dada Duan Changtian runtuh, darah menyembur dari mulutnya, dan dia menghela nafas. Kamu, siapa kamu? Aku mencarimu untuk menyelesaikan akun. Tan Yun berkata bahwa dia berkorban untuk menara suci yang indah dan menutup Duan Changtian di lantai pertama. Tan Yun buru-buru melangkah maju, menatap seorang lelaki tua dan 2 orang setengah baya yang pucat ketakutan, dan bertanya, apakah Anda kakek Yukin, paman ketiga, dan paman keempat? Ya, senior Kan. Paman ketiga Yukin berkata dengan gugup. Jangan takut, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Aku akan membicarakan apapun nanti. Setelah Tan Yun selesai berbicara, mereka bertiga memasuki menara suci lantai 2. Selanjutnya, Tan Yun mengambil menara suci ke dalam pelukannya dan mengikuti Siwan Ruo kembali ke kuil Yukin. Di kamar kerja lantai 2, Tan Yun mempersembahkan pagoda suci yang indah dan membawa Yukin ke menara lantai 2 yang besar. Nangong Yukin dan kakek serta 2 pamannya menangis. Kemudian, dia memperkenalkan Tan Yun kepada kerabatnya. Tan Yun berkata, kakek, paman ketiga, paman keempat, untuk beberapa waktu dari sekarang, saya akan dirugikan jika Anda tinggal di sini. Ketika kita kembali ke pegunungan hukuman surgawi, maka Anda akan keluar. Setelah instruksi, Tan Yun berkata dengan mata muram, Kiner, aku akan membawa Duan Changtian dan Siwan Ruo masuk. Iya, aku akan menebasnya 1000 kali. Nangong Yukin mengertakkan gigi. Tan Yun mengangguk, dan tidak lama setelah meninggalkan menara lantai 2, dia mengambil Duan Changtian yang terluka parah di tangan kirinya dan Siwan Ruo di tangan kanannya, dan masuk ke menara lantai 2. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, kekuatan spiritual emas yang flamboyan berubah menjadi pola pemenjaraan dalam kehampaan. Segera, pola pemenjaraan manipulasi dicetak di tengah mangkuk batu alis Ruo. Tiba-tiba, mangkuk batu 8 kali lipat dari alam dewa menjadi tanpa kekuatan untuk mengikat ayam. Murid Dewa Hongmeng dibebaskan dari kendalinya. Lao Duan. Jika Siwan melihat Duan Changtian kehilangan tangan dan kakinya, dia ketakutan. Nona, kau baik-baik saja. Duan Changtian berkata dengan suara lemah. Aku baik-baik saja. Jika mangkuk batu berhenti tiba-tiba, dia merasakan niat membunuh yang luar biasa yang berasal dari Nangong Yukin. Kamu iblis perempuan, aku ingin kamu mati. Bibir Nangong Yukin terbuka dengan ringan, pedang terbang keluar, tangan kanannya menggenggam gagang pedang dengan erat, memikirkan ibu yang sudah meninggal, tangan kanannya yang memegang pedang sangat gemetar. Luar biasa, membenci. Nangong Yukin tidak pernah membenci orang seperti ini. Nangong Yukin berjalan menuju mangkuk batu selangkah demi selangkah, dan setiap kali dia mengambil langkah, kebenciannya menjadi kuat. Kebencian membuatnya hampir kehilangan akal sehatnya saat ini. Kiner,
Jangan bunuh aku. Tubuh gemetar Siwan Ruo, ketakutan untuk duduk di tanah saat dia mundur, menggerakkan tubuhnya ke belakang di tanah. Nangong Yukin menutup telinga, matanya yang indah mengungkapkan kilau haus darah. Pedang pertama ini, Anda membiarkan Duan Changtian memisahkan saya dan Tan Yun secara paksa. Tidak, pompa. Dalam teriakan tragis Siwan Ruo, Nangong Yukin memasukkan pedang ke pergelangan tangan kirinya dan mematahkan otot tangannya. Jika mangkuk batu itu sangat menyakitkan sehingga wajahnya menjadi pucat, dia berkeringat seperti hujan, berguling-guling di tanah. Pedang kedua ini, kamu membuatku mengenali pencuri itu sebagai seorang ibu selama bertahun-tahun. Nangong Yukin mengayunkan pedang di tangan kanannya, dan darah memercik, memotong otot tangan kanan Siwan Ruo. Yukin, aku salah, tolong jangan sakiti aku lagi, jika tidak, beritahu aku si klan dan ayahmu bahwa kamu dan Tan Yun sama-sama akan mati. Tangan Siwan Ruo berlumuran darah, dan dia berlutut di Nangong di depan Yukin, dia terus mengetuk. Jangan menyebut guru suci Nangong, saya tidak memiliki ayah yang lebih rendah dari binatang buas. Nangong Yukin meneteskan air mata dan menangis, pedang ketiga ini dikembalikan kepadamu untuk paman yang meninggal selama 10 tahun disiksa olehmu. Pompa, Nangong Yukin menikam pergelangan kaki kiri Siwan Ruo dengan pedang, dan mematahkan hamstringnya. Ah, jangan bunuh aku, jangan siksa aku. Yukin, katamu, kau yang mengatur syaratnya. Aku berjanji padamu semua syarat, dan berjanji pada kalian semua. Siwan Ruo menangis dan memohon belas kasihan. Aku tidak punya syarat. Nangong Yukin berkata dengan dingin, jika ada syarat, maka aku menginginkan hidupmu. Pada titik ini, jika Siwan tahu bahwa tidak ada gunanya meminta lebih, ketika dia ingin mengutuk Yukin, Tan Yun menjentikkan jarinya, dan gumpalan kekuatan spiritual ditembakkan ke tenggorokan Siwan Ruo. Segera, dia bisa, berbicara. Hanya kulit kepala mati rasa jeritan. Siwan Ruo, pedang keempat ini dikembalikan kepadamu untuk nenekku. Nangong Yukin memotong hamstring kanan Siwan Ruo dengan pedang. Pedang kelima ini dikembalikan kepadamu untuk paman keduaku. Nangong Yukin mengayunkan pedang, membawa aliran darah, dan memotong tangan kiri Siwan Ruo. Pedang keenam ini untuk wanita jahat seperti Ruxue yang telah disimpan dalam kegelapan. Nangong Yukin memotong tangan kanan Siwan Ruo dengan pedang. Wow, Siwan Ruo masih menatap Nangong Yukin dengan kejam. Tiba-tiba, emosi Nangong Yukin benar-benar hancur, dan dia, dengan rambut acak-acakan, menangis seperti orang gila, pedang yang tak terhitung jumlahnya berikutnya akan dikembalikan kepadamu untuk ibuku. Pompa, engah. Nangong Yukin berteriak serak, sambil mengayunkan pisau tajam tak terkendali, menebas ke arah Siwan Ruo. Tiba-tiba, suara rasa sakit yang menyedihkan di mangkuk batu itu tidak ada habisnya. Dengan darah berceceran dan daging dan darah beterbangan, Nangong Yukin masih memegang pedangnya sampai dia memotong tubuh Siwan Ruo menjadi beberapa bagian, melampiaskan kesedihannya yang dalam. Tidak menyadari rasa sakit di hatinya. Yukin, orang-orang sudah mati. Tan Yun memeluk Nangong Yukin dengan sedih. Retakan. Dengan teriakan, pedang terbang di tangan Nangong Yukin jatuh ke tanah. Dia memeluk Tan Yun dengan patah hati, memukul punggung Tan Yun, dan tidak bisa menangis. Wow. Tan Yun, aku baik-baik saja nona ibuku. Aku sangat sedih, aku benar-benar benci dan benci. Aku benci Siwan Ruo, dan bahkan lebih membenci guru suci Nangong. Aku ingin membunuhnya, bahkan jika dia ayahku, aku akan membunuhnya. Mata Tan Yun redup, dan dia semakin memeluk Nangong Yukin, dan berkata, ngomong-ngomong, Tuan Suci Nangong adalah ayah kandungmu. Kamu tidak bisa membunuh ayahmu dengan tanganmu sendiri. Ini sangat manusiawi. Jangan khawatir, kamu tidak bisa membunuh, tapi aku bisa. Aku berjanji bahwa setelah aku pergi, aku akan membawa seseorang untuk menghancurkan dinasti Nangong. Dengan kenyamanan konstan Tan Yun, Nangong Yukin secara bertahap berhenti menangis. Tan Yun, aku lelah, aku ingin beristirahat sebentar. Duan Changtian menyerahkannya kepadamu, dan membunuhnya, membunuh kaki tangannya yang jahat. Oke, setelah Tan Yun melepaskan Nangong Yukin, dia tiba-tiba merobek janggut emas dan alis emasnya, dan kemudian kulitnya yang kendur menjadi kencang dan menjadi penampilan tampan aslinya. Hanya saja pada saat ini fitur wajahnya yang tampan menjadi sangat terdistorsi. Nangong Yukin tidak perlu mengatakan untuk membunuh Duan Changtian, dia akan membunuh juga. Wow, sosok Tan Yun menghilang dalam sekejap. Dia mengendarai Duan Changtian.
Dia meraung, pada hari aku menikahi Yukin, kamu dengan paksa mencabik-cabik mereka. Karena Yukin dibawa pergi olehmu, ibuku menggendongku di punggungnya. Cuci mukamu dengan air mata. Kamu memberiku pil, yang membuatku kehilangan ingatanku tentang Yukin. Setelah aku memasuki sekte suci Huangfu, aku bertarung dengan Yukin beberapa kali. Aku hampir membunuhnya beberapa kali. Kebencian ini, saya ingin menjelaskannya kepada Anda hari ini. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, dia diinterupsi oleh Duan Changtian. Dan kata-kata Duan Changtian selanjutnya membuat Tan Yun semakin marah. Hehehehe. Duan Changtian menyeringai dan berkata, ada apa? Orang tua itu akan mati. Bahkan jika kamu membunuh orang tua itu, kamu dan Yukin, jalang kecil ini, semuanya telah mengalami semua penderitaan. Tan Yun, ayolah, kamu memiliki cara yang kejam, meskipun tidak masalah usia tua, usia tua. Mendengar ini, Tan Yun merasa seperti ditinju. Pada saat berikutnya, Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan malu, jangan berpikir bahwa kamu tidak takut dengan air mendidih. Aku tidak bisa membantumu. Hal tua, buka matamu dan perhatikan baik-baik apa ini. Seperti yang dia katakan, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan spiritualnya berkumpul dari kehampaan menjadi gambar memori. Ketika Duan Changtian melihat adegan berikutnya dari gambar memori, matanya merah dan dia menangis dengan sedih, tidak. Kakak kedua, Tan Yun, apa yang telah kamu lakukan pada saudara keduaku? Namun, dalam gambar memori, Tan Yun menendang kaki Duan Changqiang dengan kakinya. Kemudian, dalam ratapan tragis Duan Changqiang, Tan Yun menodongkan pedang ke mulut Duan Changqiang dan menghancurkan gigi dan lidahnya. Kemudian gambar memori tiba-tiba terganggu. Tan Yun, kamu bajingan kecil, apa yang telah kamu lakukan pada saudara laki-laki keduaku? Kutukan mengerikan Duan Changtian tiba-tiba berhenti, tetapi Tan Yun menggunakan kekuatan spiritual untuk menyegel tenggorokan dan pita suara. Hahaha. Tan Yun tersenyum marah, kenapa? Kamu merasa tidak enak. Sayang sekali, aku tidak akan memberitahumu. Apakah kamu tidak tenang? Tidakkah kamu berpikir bahwa aku tidak bisa berurusan denganmu? Rumputlah ibumu. Tan Yun menjambak rambut Duan Changtian dengan tangan kanannya dan meraung, berpikir bahwa kamu memisahkan aku dan Yukin, menyebabkan aku dan dia sangat menderita satu sama lain, aku ingin membunuhmu. Duan Changtian, masih ada hal-hal indah di belakang, tolong perhatikan baik-baik. Tan Yun melambaikan tangan kanannya lagi, dan segera, gambar memori lain mengembun di udara rendah. Ketika Duan Changtian yang putus asa melihat pemandangan di gambar dengan jelas, dia tiba-tiba menjadi cemas dan mengeluarkan darahnya. Di matanya yang penuh cantus, Tan Yun tidak melihat ada aksi dalam gambar itu. Tiba-tiba, Duan Feixiong di antara kerumunan murid melayang ke udara dan terbang menuju Tan Yun. Retakan. Tan Yun menendang dada Duan Feixiong, dadanya ambruk, darah menyembur dari mulutnya, dan dia tersungkur ke tanah tanpa sadar. Layar terganggu lagi di sini. Duan Changtian melihat adegan tragis putranya, membuatnya lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Di matanya yang merah, air mata keruh keluar, dan dia dengan putus asa mengangkat kepalanya dan menabrak Tan Yun. Terjebak. Tan Yun menamparkan mata Duan Changtian sebagai Venus. Tan Yun mengendarai Duan Changtian dan tersenyum dengan marah, aku tidak akan memberitahumu, putramu dan saudara laki-lakimu yang kedua sudah mati. Atau apakah mereka disiksa siang dan malam? Kakak kedua dan putramu benar-benar berani menjadi mata-mata di Huangfu Seng Zongku, hahaha, aku selalu kejam terhadap mata-mata. Setelah Tan Yun menemukan Duan Changtian, dia benar-benar marah, dan kemarahan di hati Tan Yun pecah. Dia mengendalikan kekuatan tinju kanannya dan terus memukul kepala Duan Changtian. Boom, boom. Dengan setiap pukulan, percikan darah. Kemarahan, kebencian, kemarahan, merusak saraf Tan Yun. Dia merindukan hari ketika dia ingin memotong musuhnya, dan menunggu terlalu lama. Dia menunggu selama beberapa dekade di luar dunia, tetapi dia menunggu selama ribuan tahun di menara. Ketika Duan Changtian dihancurkan dalam bentuk yang sama sekali tidak manusiawi, Tan Yun berteriak dengan tajam, pergi ke neraka. Tan Yun mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, tinjunya menghantam kepala Duan Changtian, dan 10 jiwa domainnya tidak dapat melarikan diri dari kolam spiritual di masa depan, dan mereka akan terbang menjadi abu dan musnah. Pada saat yang sama, jiwa dalam pikirannya juga berubah menjadi ketiadaan. Hah!
Pada pemikiran Tan Yun, seberkas api besar terbang keluar, membakar tubuh Duan Changtian hingga kehampaan. Kemudian dia membakar tubuh si Wan Ruo entah kemana, hanya menyisakan kepala yang mati. Yukin, di mana Ru Yanchen? Tan Yun berpikir sambil berpikir. Tan Yun, dia dan banyak VIP ada di aula VIP, kamu tidak bisa pergi. Nangong Yukin buru-buru berkata. Ya, Tan Yun mengangguk dan berkata, Yukin, jika mangkuk batu itu mati, kita tidak bisa membiarkan orang mengetahui bahwa lampu hidupnya telah padam. Kamu pergi sekarang, dan kesampingkan tempat di mana mangkuk batu itu seperti lampu kehidupan. Kamu memisahkan sinar jiwa, dan menyalakan lampu hidupnya, dan kita akan membahas sisa masalah ini. Oke, setelah Nangong Yukin menjawab, dia menyeka air mata dari sudut matanya. Tepat ketika dia akan pergi, dia berkata dengan bingung, Tan Yun, mengapa kamu tidak menghancurkan kepala si Wan Ruo? Saya ingin menyiapkan hadiah besar untuk guru suci Nangong. Tan Yun berkata dengan mata muram. Oke, aku akan berbicara tentang cara melarikan diri setelah aku kembali. Setelah Nangong Yukin berbicara, dia pergi. Di malam hari, Nangong Yukin berjalan melalui jalan-jalan dengan tatapan tenang, dan tentara kerajaan yang berpatroli memberi hormat kepada mereka. Sesaat kemudian, bayangan Nangong Yukin melintas, melarikan diri 100 mil dari kekosongan, dan muncul di depan sebuah istana, aula jiwa cahaya. Dia diam-diam memasuki Lamp Soul Hall, menyalakan lampu kehidupan si Wan Ruo sesuai dengan instruksi Tan Yun, dan pergi diam-diam dan kembali ke Yukin Hall. Dari awal hingga akhir, dua penjaga Soul Realm yang menjaga Soul of Light Hall tidak menyadari bahwa ada orang yang datang. Keduanya tidak menemukan bahwa itu normal, bagaimanapun, Nangong Yukin jauh di atas ranah keduanya. Di dalam aula Yukin, Nangong Yukin tampak cemas dan berkata, Tan Yun, gerbang kota kekaisaran sekarang ditutup. Bahkan jika kita dapat melarikan diri dari gerbang kekaisaran, kita tidak dapat melarikan diri dari gerbang kekaisaran. Tan Yun bermeditasi, saya telah mengamatinya ketika saya memasuki kota kekaisaran. Formasi yang menyelimuti seluruh kota kekaisaran adalah formasi abadi kilin emas tingkat subsian tingkat menengah. Saya dapat mematahkan formasi ini, tetapi itu akan memakan waktu. Jika kita ingin melarikan diri dari kota kekaisaran, kita dapat menyapu wajah dinasti suci Nangong dan Song abadi-abadi, hanya. Tan Yun berhenti, dan bibirnya menempel di telinga Nangong Yukin. Setelah tidak tahu apa yang dia katakan, Nangong Yukin menganggukkan kepalanya dan berkata, Oke, aku akan mendengarkanmu, tetapi kamu harus ekstra hati-hati. Tenang, sangat mudah. Mata Tan Yun tegas. Keesokan harinya, 2 saat setelah Anda, matahari terbenam seperti darah. Pada saat ini, hanya ada menit terakhir untuk pernikahan Nangong Yukin dan Ru Yanchen. Kuil Nangong adalah tempat di mana dinasti suci Nangong membahas urusan negara, dan pernikahan akbar diadakan di sini. Ribuan anak tangga menuju kuil Nangong ditutupi karpet merah. Kuil yang megah sudah diterangi dan dipenuhi dengan rasa yang meriah. Duduk di kursi atas di aula utama, Guru Suci Nangong, Ru Yan Wuji. Di sisi kiri aula utama, di kursi anggur dan makanan lezat yang mempesona, leluhur Ruyan Gaoxian dari janji Ruyan dan 3 leluhur abadi Xianzong duduk berturut-turut. Tetua klan batu kuno saat ini si memecahkan langit, istrinya Yin Yu Huang, dan 6 tetua klan batu. Dan Zhuge Yu, penguasa istana Shen Hunxian, dan tetua penegak hukum istana Shen Hunxian, Huang Lai. Di sisi kanan aula, ada 19 selir kekaisaran, selusin putri, dan 9 pangeran. Dan 4 marsekal terkenal Dongping, Nanding, Shizhen dan Beizeng di dinasti Nangong. Di luar kuil Nangong, di alun-alun besar, ada kursi yang padat. Kursi penuh sesak dengan orang, ada puluhan ribu orang. Di antara mereka adalah pejabat sipil dan militer dari dinasti suci Huangfu, para pangeran yang mulia, tuan yang terhormat, dan putra dan putri yang dilahirkan dengan kunci emas. Tentu saja, ada juga orang-orang dari klan kuno, istana peri jiwa, dan sekte peri abadi. Pernikahan akbar adalah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya di dinasti Nangong. Di tempat yang besar, hanya ada satu karpet yang mengarah ke kuil Nangong. Pada saat ini, di bawah wajah tenang Guru Suci Nangong di aula utama, ada sedikit kemarahan di hatinya. Karena melihat pernikahan akan segera dimulai, perawan Nangong belum juga datang. Sesaat kemudian, ketika pernikahan dimulai, masih belum ada si Wan Ruo yang datang. Pada saat ini, sebuah suara tua muncul di benak Guru Suci Nangong,
kembalilah ke Guru Suci, bawahan telah pergi ke Aula Jiwa Cahaya sesuai dengan instruksi Anda, dan lampu kehidupan Bunda Maria masih menyala, pembakaran. Guru Suci Nangong diam-diam berkata, meskipun Kiner tidak dilahirkan oleh perawan, di mata dunia, dia adalah ibu kandung Kiner. Dia seharusnya datang. Dia belum datang, jadi seperti apa gayanya? Dia tidak bahagia dan tidak bahagia, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya. Karena ayah Siwan Ruo sedang duduk di sana. Alasan mengapa Nangong Sage Lord cukup cemburu pada ayah mertuanya dan membiarkan Siwan memanjakan diri, karena dia tidak bisa menjadi penguasa dinasti suci Nangong tanpa bantuan klan Si. Selain itu, yang paling penting adalah kekuatan klan batu setidaknya 4 poin lebih kuat dari dinasti Nangong. Pada titik ini, Guru Suci Nangong perlahan bangkit dan melihat ke kerumunan dan berkata, Bunda Suci tahu bahwa Kiner sudah menikah, dan dia enggan merasakan sakit, yang menyebabkan tubuhnya tidak aman dan berhenti datang. Petik 2. Dengan mengatakan itu, matanya tertuju pada Ruyan Wuji, dan dia meminta maaf, keluargaku, tolong juga Haihan. Tidak masalah, tidak masalah. Ruyan Wuji berdiri dari tempat duduknya, mengepalkan tinjunya dan berkata, ibu dan putrinya sangat ingin, dan saya sepenuhnya memahami perasaan tidak melihat putri tertua menikah. Ruyan Wuji tersenyum dan berkata, saatnya telah tiba, mari kita mulai pernikahan Inuzi dan putri tertua, mertua. Tidak akan beruntung jika waktunya ditunda. Ya, Guru Suci Nangong berkata tanpa melihat ke belakang, Tuan Bai, mari kita mulai pernikahannya. Itu Tuan Suci. Kepala Kasim di belakang Guru Suci Nangong tampaknya menekan tenggorokannya untuk menanggapi, dan kemudian berjalan melewati aula, berhenti di luar aula, menatap para tamu di alun-alun, dan suara banci yang keras terdengar. Melalui langit, waktunya telah tiba, Tuan Muda mempelai pria Ruyan Chen, dan pernikahan putri mempelai wanita Nangong Yukin secara resmi dimulai. Sekarang saya mengundang pengantin. Begitu kata-kata itu jatuh, di luar gerbang emas di ujung alun-alun, gong dan genderang tiba-tiba berisik, dan Ruyan Chen, yang mengenakan pakaian pengantin pria, berjalan berdampingan dengan Nangong Yukin, yang mengenakan pakaian pengantin, dan ditutupi dengan jilbab merah, ke dalam alun-alun. Pada saat ini, Ruyan Chen ingin menjangkau dan menahan Nangong Yukin. Bibir Nangong Yukin menggeliat, dan suara yang tidak perlu dipertanyakan lagi terdengar dari benak Ruyan Chen, lepaskan aku dari tangan kotormu. Ruyan Chen berkata dengan mencibir di dalam hatinya, pelacur, tunggu sampai kamu memasuki kamar pengantin malam ini, dan lihat bagaimana tuan muda ini bisa menaklukkanmu. Setelah Ruyan Chen menarik tangan kanannya, dia masih tersenyum seperti angin musim semi, dan berjalan berdampingan dengan Nangong Yukin ke kuil. Mereka berdua berjalan sepanjang jalan, dan para wanita istana di kedua sisi terus bertebaran dengan kelopak bunga yang lesat. Gaun merah dari lantai ke langit-langit Nangong Yukin panjangnya 3 kaki, dan ada 2 wanita istana yang mengangkatnya dengan tangannya. Semakin dekat Nangong Yukin mendekati kuil, suara detak jantungnya bergema lagi. Dia sangat takut bahwa mengambil rencana Tan Yun untuk melarikan diri akan gagal. Dia tidak takut mati, tetapi dia tidak ingin melihat Tan Yun mengalami kecelakaan. Di mata semua orang, Nangong Yukin dan Ruyan Chen melangkah ribuan langkah dan berdiri di luar aula. Kepala Kasim berteriak di tenggorokannya, sekarang, tolong berikan hadiah kepada para tamu terhormat. Begitu dia selesai berbicara, Si Potian tersenyum dan berkata, Kepala klan, beri aku sup anak perusahaan Gyokrui. Si Potian menjauh dari kursi, lalu muncul di luar aula dan menyerahkan Yurui kepada Kepala Kasim. Setelah Kepala Kasim membawa Gyokrui ke dalam cincin Qiankun, dia berteriak, Patriark Klan Batu, berikan Rui Giok bawahan berikutnya, pengantin. Kakek Xie. Nangong Yukin tampak bahagia. Terima kasih, kakek. Ruyan Chen berkata dengan hormat. Si Potian tertawa dan berkata, mulut Chener sangat manis. Sebelum Anda dan Kiner menyembah langit dan bumi, mereka memanggil Patriark dan kakek, hehehe. Kakek berharap kalian bersenang-senang bersama. Setelah itu, Si Potian berbalik dan pergi. Setelah itu, selir kekaisaran dan 4 marsal di istana mengeluarkan harta dan senjata sihir satu demi satu, dan memberikan hadiah. Pada saat ini, tidak ada yang tahu bahwa Nangong Yukin menyembunyikan pagoda suci yang indah di tangannya. Senyum terukir di sudut mulut Tan Yun di menara, karena dia mendengar bahwa hadiah dari Grand Marshal Beizeng, di antara 4 marsal, adalah api atribut api tingkat subsian tingkat tinggi, True Spirit Skyfire. Pada saat berikutnya,
Para tamu terhormat di alun-alun memberikan hadiah satu demi satu. Kepala Kasim berteriak, mempelai, sekarang sembah langit dan bumi. Tunggu. Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar, saya masih memiliki hadiah ucapan selamat. Pada saat berikutnya, Tan Yun, yang menyamar, muncul dari udara tipis antara Namong Yukin dan Ruyan Chen, mencubit leher Ruyan Chen dengan tangan kirinya, dan leher Namong Yukin dengan tangan kanannya.